Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV dan kali ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggreni melalui sambungan telepon. Selamat siang Mbak Titi. Selamat siang Mas Jason, selamat siang semua pemirsa. Terima kasih telah bergabung Mbak Titi. Hari ini KPU menetapkan setidaknya ada 9.917 untuk daftar DPR, calon DPR dan kemudian ada 668 untuk DPD. Dari pada saat proses penetapan daftar calon sementara sampai dengan hari ini daftar calon tetap, apa evaluasinya Mbak Titi? Ya, tentu saja ini memperlihatkan pergerakan keterpenuhan syarat dari para calon ya. Ini kan prosesnya cukup panjang dari tanggal 1 sampai 14 Mei pendaftaran sampai dengan hari ini pengumuman daftar calon tetap untuk semua tingkatan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Tentu saja kalau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota itu kan dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Nah, memang pencalonan ini tidak lepas dari polemik ya Mas Jason ya. Mulai dari protes atau keberatan dari banyak pihak terkait dengan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon yang pada waktu itu dianggap mendistorsi atau mengurangi keterwakilan perempuan akibat rumus yang digunakan oleh KPU itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sampai akhirnya ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU. Termasuk juga pencalonan mantan terpidana. Nah, KPU ini kan sempat mengkorting ya aturan main, di mana kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu masa jedanya 5 tahun setelah bebas penuh untuk persyaratan pencalonan oleh KPU disimpangi dengan mengatakan boleh kurang dari 5 tahun asal ada pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yang kurang dari 5 tahun. Tapi lagi-lagi itu dikoreksi oleh Mahkamah Agung dengan putusan 28/2023. Jadi beberapa tadi yang disebutkan soal satu yang belum sesuai dengan masa jeda itu saya kira karena implikasi dari putusan Mahkamah Agung yang menegaskan terkait dengan ketentuan masa jeda 5 tahun itu. Tetapi kalau dari yang berlatar belakang mantan terpidana kan dari yang semula diumumkan beberapa puluh orang begitu ya. Berarti ini menjadi PR nih untuk kita untuk mencermati latar belakang dan juga rekam jejak para calon melalui riwayat hidup mereka dan juga terkait pemberitaan-pemberitaan mereka begitu. Karena tadi disebutkan bahwa soal dibukanya riwayat hidup calon itu bergantung pada apakah calon itu bersedia mengizinkan atau tidak. Nah ini memang agak aneh ya Mas Jason ya. Ini kok mau jadi caleg main rahasia-rahasiaan ya. Kalau mau jadi caleg itu mau dipilih, kalau mau dipilih ya berarti harus terbuka. Siapa mereka, bagaimana rekam jejaknya dan seterusnya. Kita harus kritis ya terhadap mereka-mereka yang tidak mau membuka riwayat hidupnya atau tidak mau menginformasikan rekam jejaknya melalui KPU. Karena KPU nanti akan mengumpulkan katanya riwayat hidup dan menanyakan mana yang bersedia diumumkan atau tidak. Jadi kalau ada yang tidak bersedia, saya kira itu indikasi paling awal untuk tidak dipilih. Karena bagaimana mungkin kita mau punya wakil rakyat yang baik kalau kemudian mereka tidak mau membuka dirinya kepada masyarakat. Jadi itu catatan yang pertama. Nah, catatan yang kedua kan memang ada pengurangan ya dari pengumuman sampai kemudian hari ini DCT DPR 9.917 orang yang akan memperebutkan 580 kursi DPR di 84 dapil. Nah, ini publik juga perlu diinformasikan terus-menerus. Setiap dapil itu berbeda calegnya. Jadi kita harus kenal dapil kita ada di mana. Tidak calon yang 9.917 itu berkompetisi di setiap TPS begitu atau setiap dapil kita. Tetapi berbeda daerah pemilihan, berbeda caleg. Oleh karena itu kita perlu kenali dapil kita ada di mana untuk DPR. Dapil kita ada di mana untuk DPRD Provinsi. Dapil kita ada di mana untuk DPRD Kabupaten Kota. Karena dia punya calegnya masing-masing. Kita perlu berikan perhatian yang sepadan untuk pemilu DPRD, DPR, DPD, dan pemilu legislatif lah ya. Bukan hanya pemilu 2024 ini Pilpres begitu ya. Walaupun gegap gempita Pilpres luar biasa. Tetapi ada 4 surat suara lain atau 4 jabatan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian kita. Kita perlu juga memastikan legislatif kita ini baik dan berkualitas. Jadi ini penting untuk kita untuk ketahui.
Baik, Mbak Titi, ini yang menarik karena Mbak Titi sudah koar-koar dalam tanda kutip soal CV atau riwayat hidup para daftar calon pada saat DCS atau daftar calon sementara. Dan kemudian di daftar calon tetap ini juga dikembalikan kepada calegnya apakah mau menaruh CV-nya atau membuka CV-nya atau riwayat hidupnya atau tidak. Lalu bagaimana sebagai masyarakat yang berada di dapil sebagai calon pemilih untuk benar-benar bisa men-screening kalau datanya nanti hanya nama dan juga dari parpol dia berasal? Ya, ini juga makanya tadi kan, kalau ada yang tidak bersedia membuka riwayat hidup, itu parameter pertama bagi pemilih dalam mencoblos. Tidak usah coblos caleg yang tidak mau namanya atau tidak mau riwayat hidupnya dibuka. Jadi jangan kasih toleransi bagi yang seperti itu, karena itu tidak layak menjadi wakil-wakil kita. Nah, yang kedua, nah sejauh mana dia menyampaikan riwayat hidupnya. Kadang-kadang betul Mas Jason tadi, minimalis sekali begitu ya. Padahal kita perlu tahu dia sekolah di mana, latar belakang pekerjaannya apa, atau bahkan organisasi dan kiprah di partai seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi pertimbangan. Semakin minimalis informasinya, tentu kita bertanya, seserius apa begitu ya dia mau menjadi wakil kita. Karena kan kita butuh informasi yang memadai untuk memilih mereka. Nah, dan selain itu juga karena riwayat hidup bisa jadi sangat minimalis, jangan hanya mengandalkan riwayat hidup. Cermati juga rekam jejak mereka, kita bisa lakukan melalui media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan melalui media mainstream lainnya. Ya, artinya karena sudah dari DCS sudah masuk ke DCT bahwa keterbukaan informasi dan juga rekam jejak ini menjadi penting untuk disampaikan para caleg kepada masyarakat atau para calon pemilih nanti di masing-masing dapilnya. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Breaking News Metro TV dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.